Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke dalam sistem pertahanan tubuh pada halaman 520. Kita akan membahas mengenai soal uji pemahamannya. Kita mulai saja. Beberapa anak terlahir dengan kondisi severe combined immunodeficiency. Anak-anak tersebut tidak memiliki sel limfosit T di dalam tubuhnya sehingga sangat rentan menderita berbagai penyakit. Cara yang paling efektif untuk menyembuhkan kelainan tersebut adalah di sini permasalahannya adalah defisiensi imun primer, yaitu keadaan tidak memiliki sel ataupun sel T sejak lahir. Nah, ini ada kata kuncinya ini. Kata kuncinya tidak punya sel limfosit T sejak lahir. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau tidak punya, mestinya adalah diusahakan agar punya. Kan gitu. Nah, diusahakan agar punya itu bagaimana caranya? Diusahakan agar punya, salah satu caranya kalau diberi antibiotik nggak mungkin bisa punya. Diinjeksi antibodi secara berkala tidak mungkin punya. Tapi kalau transplantasi sumsum tulang, nah itu adalah salah satu mekanisme usaha untuk bisa memiliki sel limfosit. Jadi ditransplantasikan atau diadakan sesuatu yang tidak ada di dalam tubuh dan dia dibutuhkan, maka diusahakan dengan cara apa? Ditransplantasikan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2. WHO mengeluarkan rekomendasi tahunan komposisi galur virus influenza yang dapat dibedakan menjadi Northern Hemisphere dan Southern Hemisphere. Berdasarkan rekomendasi tersebut, setiap tahun vaksin influenza akan berubah-ubah. Alasan vaksin influenza perlu diperbarui setiap tahunnya adalah, ini vaksin perlu diperbarui. Influenza itu penyakit umum ya, saya rasa penyakit internasional ya, di mana-mana ada. Nah, kenapa harus dirubah-ubah? Sebagaimana kita ketahui ya, ini Pak Jul contohkan. Misalkan kita yang simpel aja, radang tenggorokan. Kalian pasti sering ya, tenggorokannya itu merasa gatal, kemudian gatel kayak mau pilek gitu ya. Kemudian disertai dengan demam. Nah, itu biasanya indikasinya kan radang tenggorokan. Nah, untuk lebih cepat menangani penyakit-penyakit yang sekiranya radang tenggorokan atau flu berat, itu kan biasanya kalau kita ke dokter itu kan dikasihkan antibiotik ya. Nah, antibiotik ya, kalau penggunaannya berlebihan, itu sedemikian lama-lama virusnya atau bakterinya akan resisten. Ya. Kamu lagi, saya sudah tahu kamu. Nah, nanti kalau kondisi virus dan bakteri itu akan resisten, nanti pada suatu saat kita terkena penyakit flu seperti itu atau radang tenggorokan seperti itu, dikasih antibiotik, akan tidak kebal lagi, akan tidak sembuh lagi. Seperti itu. Ya, makanya kan anjuran antibiotik itu adalah penggunaannya hanya saat sakit. Kalau misalkan sakitnya reda, langsung dihentikan. Tidak boleh penggunaannya itu secara teratur. Soalnya apa? Soalnya untuk bahasa Indonesianya jagani itu apa ya? Untuk berjaga-jaga agar virus atau bakterinya tidak menjadi resisten. Kalau jadi resisten nanti kita kesulitan kalau sewaktu-waktu kena flu berat lagi atau penyakit itu lagi. Karena pakai antibiotik udah kebal. Nah, sama dengan kasus yang ini ya. Vaksin itu diubah-ubah. Karena apa? Karena kemampuan virusnya itu bermutasinya sangat cepat. Jadi, misalkan pakai misalkan flu biasa, pakai vaksin A. Nanti ada flu avian A. Nanti pakai vaksin B. Nanti ada penyakit flu burung
H5N berapa ya? H5N1 ya. Flu H5N1, flu burung, nanti pakai vaksin C. Nah, ini kan nama penyakitnya sama ini, flu. Tapi kan flu-nya berkembang. Ya kan? Flu-nya berkembang. Coba lihat aja kasus kemarin COVID aja, nggak usah jauh-jauh ya. Kasus COVID kemarin. COVID itu ada berapa? Udah banyak gitu variannya. Ada varian alfa, beta, ya kan? Sampai variannya banyak sekali. Itu karena apa? Karena kemampuan virusnya bermutasi. Jadi kita bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua adalah virus influenza berpotensi mengalami mutasi ketika sedang bereplikasi sehingga dihasilkan virus galur baru. Jadi virus ini juga pintar. Walaupun manusia juga lebih pintar, punya vaksin, virus tidak kalah pintar. Dia punya strategi juga untuk bagaimana menciptakan galur baru yang sekiranya kebal dengan vaksin tertentu. Jadi jawabannya adalah yang A. 3. Sistem kekebalan tubuh manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Aktivitas berikut yang sangat berpotensi menurunkan sistem kekebalan tubuh adalah mengikuti program menurunkan sistem kekebalan tubuh. Yang menurunkan sistem kekebalan tubuh mengikuti program imunisasi anak itu bisa, bukan ya, berhenti mengkonsumsi antibiotik ketika merasa sembuh, itu juga ini sebenarnya lebih baik. Berolahraga dengan teratur dan menjaga asupan makanan, bukan. Istirahat yang cukup dan menghindari kegiatan di malam hari, bukan, tidak menurunkan ya. C ini tidak menurunkan, D tidak menurunkan. Menjaga berat badan ideal dan mengelola stres tidak menurunkan. Program imunisasi anak itu meningkatkan kekebalan malahan. Yang B, berarti yang B ya. Berhenti mengkonsumsi antibiotik ketika merasa sembuh. Nah, ini efek antibiotik ini. Antibiotik itu memang teknis penyembuhannya itu luar biasa ya. Dalam artian cepat dan solutif, cepat, singkat, solutif. Itu pakai antibiotik. Tapi resikonya apa? Resikonya virus, bakteri atau patogen yang masuk jadi resisten, kebal. Nah, kalau virusnya kebal, itu dampaknya apa? Dampaknya adalah kita ya, manusianya yang kemudian turun kekebalannya. Seperti itu. Jadi yang yang jawaban yang lebih masuk akal adalah yang B ya. Berhenti mengkonsumsi antibiotik ketika merasa sembuh. Kemudian nomor yang keempat. Perhatikan grafik penyebaran vaksin dan kejadian penyakit campak di dunia berikut. Pernyataan yang sesuai, ini mudah sekali kalau cuma masalah grafik ya. Ini kasus, ini penyebab vaksin MR-nya, prosentasenya ya. Jadi kalau kita lihat dari mulai awalnya tahun 1980 itu kan vaksinasinya sedikit. Nah, kasusnya tinggi sekali. Tapi seiring berjalannya waktu dari kiri ke kanan itu kan prosentase vaksinasinya selalu meningkat. Seiring dengan kenaikan prosentase vaksinasi, ini kan prosentase vaksinasinya naik terus nih, tertinggi di sini nih. Nah, kalau semakin banyak vaksinasi, kasusnya semakin sedikit. Kan gitu dari pembacaan tabel ini, grafik maksud saya. Jadi kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang vaksin MR tidak berperan aktif, salah. Jumlah kasus campak mengalami peningkatan, salah ya. Penggunaan vaksin MMR dapat menurunkan jumlah kasus campak secara efektif. Nah, inilah jawabannya adalah yang C. Kemudian yang kelima. Gambar berikut merupakan peta persebaran kasus campak dan cakupan imunisasi di 3 kecamatan di Indonesia. Simpulan dari hasil penelitian tersebut adalah ini mudah saja. Ini yang peta yang gelap ya.
semakin gelap warna petanya itu jumlah imunisasinya paling sedikit. Jadi kita mengartikan warna petanya semakin gelap itu jumlah vaksinasinya semakin dikit. Kalau jumlah vaksinasinya semakin dikit, ini kan kelihatan ini. Semakin gelap vaksinasinya kan semakin dikit. Nah, di sini ternyata di daerah yang gelap ini ternyata kasusnya tertinggi dibandingkan daerah yang terang. Di mana daerah yang terang itu jumlah cakupan imunisasinya banyak. Jadi kita bisa membuat kesimpulannya, kasus campak itu banyak terjadi atau banyak ditemukan pada daerah dengan cakupan imunisasi yang kecil atau sedikit. Dari pilihan jawaban kita bisa memilih jawaban. Pemberian vaksin tidak memberikan dampak, salah. Campak banyak ditemukan di daerah yang cakupan imunisasi di atas 14.000, ngawur. Ini malah kebalikannya ya. Yang cakupan imunisasinya lebih di atas 14.000 itu malah tidak ada kasus campak. Campak banyak terjadi di daerah perbatasan, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, tidak dideskripsikan di sini. Campak tercenderung diderita oleh penduduk di daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Nah, itu yang benar. Kayak gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.